Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri, di mana sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang sudut dan kuadran pada sudut. Nah, perbandingan trigonometri ini basicnya atau dasarnya itu adalah sebuah segitiga siku-siku. Nah, jadi kan kemarin Ibu sudah bilang kalau trigonometri itu ilmu yang mempelajari tentang tiga sisi pada sebuah segitiga. Nah, di perbandingan trigonometri kita juga mengenal yang namanya sin kostan, di mana sin itu kepanjangannya sinus, kos itu kosinus, tan itu tangen. Nah, selain ketiga ini, kita juga mengenal ada yang namanya sekan, kosekan, dan kotangen. Nah, apa sih sinus, kosinus, tan, sekan, kosekan, sama kotangen ini? Nah, kita langsung ke segitiganya. Jadi, di sini Ibu punya segitiga siku-siku yang sisinya A, B, C. Nah, siku-sikunya di A, kemudian Ibu punya sudut alfa. Ingat ya, sudut itu bisa dinamai dengan alfa, bisa beta, gamma, atau theta. Jadi penamaan ini kebetulan segitiga ini punya sudut dan sudutnya itu namanya sudut alfa. Yang kayak gini namanya alfa. Nah, sudut alfa ini terletak di C. Nah, di depan sudut alfa, sisi yang depan sudut alfa kita namakan dengan sisi depan. Nah, sisi yang samping sudut alfa kita namakan sisi samping. Kemudian, namanya segitiga siku-siku pasti ada sisi miringnya. Maka yang miring kita namakan sisi miring. Nah, sinus itu atau sin itu definisinya sisi depan segitiga nih ya, sisi depan dibagi sisi miring, atau kita mengenalnya dengan sin demi. Sin itu depan dibagi miring, jadi depan per miring. Kalau kos itu samping per miring, jadi di sini samping per miring sini, atau kita biasa mengenal dengan kosami. Kemudian kalau tan itu depan per samping. Nah, jadi depan terus per samping, atau kita kenalnya dengan tandesa. Jadi sin demi, kosami, tandesa ini kalian harus hafal, wajib hafal. Jadi ketiga ini harus dihafalkan. Nah, gimana sama yang sekan, kosekan, sama kotangen? Mudah. Kalau sekan itu definisinya 1/sin. Jadi ya 1/sin yang sebelah sini. Kalau kosekan itu 1/cos ya, cos yang sebelah sini. Kalau kotangen 1/tan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Nah, ini Bu juga masih punya segitiga siku-siku dengan sisi A, B, C. Nah, sisi AC panjangnya itu 4, sisi AB panjangnya 3, sisi BC panjangnya 5. Nah, kemudian sudutnya ada di mana? Sudutnya di sini. Jadi, kalian menamai samping miring depan ini, lihat dulu sudutnya. Kalau misalnya sudutnya sebelah sini, maka depannya yang mana? Depannya jadi yang sini. Kalau misalnya sudutnya sebelah sini, depannya yang mana? Depannya jadi yang sini. Nah, karena ini sudutnya sebelah sini, sama kan? Nah, jadi yang 3 itu sisi depan, yang 4 itu sisi samping, yang 5 itu sisi yang miring. Nah, kita isi nilai sin alfanya berapa. Nah, lihat ya, sin alfanya. Sin tadi apa? Depan per miring. Depannya berapa? 3. Miringnya berapa? 5. Jadi tinggal tulis 3/5. Kalau kos itu apa? Kosami, samping miring, jadi 4/5. Tulis 4/5. Kalau tan itu apa? Tandesa, depan samping, jadi 3/4 ya. Sudah ditulis 3/4. Nah, gimana dengan yang ketiga ini tadi? Nah, yang ketiga ini tadi, kalau sekan itu 1/sin.
1 per sin. Sinnya berapa? 3/5. Jadi kita tulis ini 3/5. Nah, 5 ini bisa naik dikalikan dengan 1. 5 kali 1 berapa? 5 kan? Maka di sini 5/3. Kemudian kalau kosekan itu apa? 1 per cos. Cosnya berapa? 4/5. Tulis ini 4/5. 5-nya bisa naik ke atas, jadinya 5/4. Kalau kotangan itu 1 per tan ya, 1 per tan. Tannya berapa? 3/4. Ini 3/4. 4-nya bisa naik dikalikan dengan 1, 4 kali 1 tetap 4/3. Jadi nilai sekannya 5/3, kosekannya 5/4, kalau kotangannya 4/3. Nah, lihat, sekan itu 5/3. 5 tadi yang apa? 5 itu miring, berarti sini tulis miring. 3-nya sisi apa? Sisi depan. Nah, berarti sekan itu selain kita bisa nyarinya pakai 1 per sin, kita juga bisa nyarinya pakai sisi miring per sisi depan. Kalau misalnya kosekan 5 itu apa? Miring. 4 itu samping. Nah, jadi kosekan itu bisa juga kita nyarinya pakai sisi miring dibagi dengan sisi samping. Kalau kotangan itu berapa? 4/3. 4-nya siapa? Samping. 3-nya sisi depan. Nah, jadi ya, kita sudah dapat kalau sin tadi sin demi, cos itu kosami, tan itu tan desa. Kalau sekan itu sisi miring dibagi sisi depan. Kalau kosekan itu sisi miring dibagi sisi samping. Kalau kotangan itu sisi samping dibagi sisi depan. Nah, lanjut kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini Ibu juga punya segitiga siku-siku ABC, di mana AB-nya itu 6, BC-nya itu 8, dan AC-nya itu 10. Nah, sekarang kita tentukan mana yang depan, samping, mana yang miring. Lihat, beda ya sama yang ini tadi. Ini sudut alfanya di C, sekarang sudut alfanya di A. Nah, kita lihat ini alfanya di sini, depannya yang mana? Berarti depannya ya sini, menghadap sini. Depan dia siapa? 8. Sini depan. Kemudian sampingnya yang mana? Sampingnya tentu yang 6. Ini samping. Kemudian miringnya mana? Miringnya pasti yang ini 10. Jadi 10 itu sisi miring. Tinggal diisi sin alfa. Sin tadi apa? Sin demi. Depan per miring. Jadi 8/10. Kemudian cos. Cos itu apa? Kosami. Samping per miring. Jadi 6/10. Kalau tan itu apa? Tan desa, depan per samping. Jadi 8/6. Nah, ini boleh kalian kecilkan ya nilainya. Ini sama-sama dibagi 2, jadinya 4/5. Ini juga bagi 2 jadi 3/5. Sama-sama dibagi 2 jadi 4/3. Nah, kemudian yang sekan ini apa? Nah, sekan mudah ya, nggak usah kayak gini lagi caranya. Kita sudah punya kalau sekan itu miring per depan. Miringnya 10, depannya 8. Kemudian kosekan itu miring per samping. Miringnya 10, sampingnya 6. Kotangan itu samping per depan. Sampingnya 6, depannya 8. Nah, ini juga bisa kalian kecilkan. Ini bisa jadi 5/4. Yang ini bisa jadi 5/3. Yang ini bisa jadi 3/4. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Banyak yang Ibu menyiapkan 4 contoh soal. Nah, ini contoh soal yang ketiga.
Lihat, sama ya, ada segitiga ABC. Kali ini sudutnya sebelah sini nih. Nah, berarti kita bisa lihat sini depan ya. Kemudian sini karena miring, pasti dia sini sisi miring. Kemudian yang di sini pasti sisi samping. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu sin alfa, cos alfa, tan alfa, sekan alfa, kosekan alfa, dan kotangen alfa. Tapi lihat, yang sisi miring belum diketahui. Nah, di awal Ibu sudah bilang kalau ini adalah segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pitagoras. Masih ingat kan? Ini materi kelas 8 SMP. Nah, di teorema Pitagoras kita bisa mencari sisi-sisi yang tidak diketahui. Misalnya yang ini kan nggak diketahui nih, tapi syaratnya dua sisi yang lain harus diketahui. Nah, misal ini sisi miring. Nah, sisi miring nih, kalau misalnya yang nggak diketahui itu sisi miring, berarti yang depannya ini harus sisi miring. Cara mencari sisi miring itu akar dari sisi depan dikuadratkan ditambah sisi samping dikuadratkan. Kalau yang kalian cari sisi depannya, maka cara mencarinya itu akar sisi miring dikuadratkan dikurang sisi samping dikuadratkan. Kalau yang kalian cari sisi sampingnya, maka cara mencarinya akar sisi miring dikuadratkan dikurang sisi depan dikuadratkan. Nah, lihat ya, ini yang tidak diketahui itu apa? Sisi miring. Berarti kita pakai rumus yang mana? Yang pertama ini. Sisi miring sama dengan akar sisi depan dikuadratkan ditambah sisi samping dikuadratkan. Nah, sisi miringnya siapa? Sisi miring itu AB. Jadi kita tulis kayak ini. AB sama dengan akar sisi depan. Siapa sisi depan? 12 kan? 12 dikuadratkan ditambah sisi samping. Siapa sisi samping? 9 kuadrat. Nah, ini tinggal kita hitung. 12 dikali 12, ini artinya 12 kuadrat ini 12 kali 12 ya. Hasilnya 144 ditambah 9 kali 9 81. Nah, sama dengan 225. Nah, akar dari 225 itu berapa? Berapa dikali berapa yang hasilnya 225. Tapi angka di sini harus sama. Nah, ya. Ini hasilnya 15. Karena 15 kalau dikalikan 15 hasilnya 225. Maka yang di sini hasilnya 15. Kayak gitu. Nah, kalau kita sudah dapat ininya, sisi depan, samping, sama miringnya siapa, berapa, gampang kita ngisi ini. Sin demi. Depan per miring, depannya 12, miringnya 15. Cos sami, samping per miring, 9 per 15. Tan itu apa? Depan, samping, tan desa, 12 per 9. Sekan tadi apa? Miring per depan, miringnya 15, depannya 12. Kosekan miring per samping, jadi 15 per 9. Kalau kotangan itu samping per depan, sampingnya 9, depannya 12 per 12. Nah, ini bisa kalian kecilin ya, bisa dikecilin. Lanjut kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Nah, di sini kita nggak pakai gambar segitiga, jadi diketahui nilai cos theta. Nah, sekarang sudutnya pakai theta ya. Kalau tadi kan pakai alfa, pakai theta. Nilai cos theta itu 12 per 13. Tentukanlah nilai sin theta, tan theta, sekan theta, kosekan theta, dan kotangen theta. Nah, tadi yang diketahui cuma apa? Cos theta itu 12 per 13.
Nah, 12-nya sisi apa? 13-nya sisi apa? Cos tadi, ingat ya, cos itu apa? Kosami, samping per miring. Berarti ini sisi samping, yang ini sisi miring. Nah, yang belum ada sisi apa? Sisi depan. Nah, yang ini belum ada nih, sisi depannya berapa? Nah, kita harus cari tahu dulu sisi depan. Pakai apa? Pakai Pitagoras. Ingat tadi, depan itu sisi depan adalah sisi miring kuadrat dikurangi sisi samping kuadrat. Nah, karena ini nggak ada ABC-nya ya, nggak ada segitiganya, jadi pakai kayak gini, panjang kayak gini juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada segitiganya, kalian harus pakai sisi, misalnya ini PQ, apa AB, atau apa, terserah. Sisi miring, kuadrat, miringnya siapa? 13. Berarti sini tulis akar, 13 kuadrat, dikurangkan sisi samping, sampingnya berapa? Sampingnya 12. 12 kuadrat. 13 kali 13 169 dikurangi 12 kurang 12 dikali 12 itu 144. 169 dikurang 144 itu hasilnya 25. Akar 25 berapa? 5. Jadi karena 5 dikali 5 hasilnya 25. Nah, kalau kita sudah dapat ketiganya, jadi kita gampang ngisi sin, kostan, sama sekan, kosekan, dan kotangen. Sin tadi apa? Sin tadi sin demi depan per miring, jadi 5 per 13. Tulis 5 per 13. Kos apa? Kosami, samping per miring, jadi 12 per 13. Ini soal ya, ini tidak ditanyakan. Nah, tan apa? Tan desa, depan per samping, jadi 5 per 12. Nah, kalau sekan itu apa? Miring per depan, jadi miringnya 13, depannya itu 5. Kalau misalnya kosekan itu miring per samping, miringnya 13, sampingnya 12. Kalau kotangan itu samping per depan, jadi sampingnya 12, depannya 5. Atau iya, ini kebalikannya, ini 5 per 13, yang ini 13 per 5. Terus kalau kos 12 per 13 ini jadi 13 per 12. Pokoknya dia ini kebalikannya. Nah, jadi itu dulu pelajaran tentang perbandingan trigonometri. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.